Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita merayakan hari Minggu pertama Prapaskah. Kita masuk dalam masa tobat yang mendalam untuk menyongsong kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diajak untuk melihat dan menyadari apa saja pencobaan yang sering kita hadapi di dunia, hingga ada kalanya menjerumuskan kita ke dalam dosa. Kita juga diajarkan, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kristus tidak tunduk pada pencobaan itu. Ia tidak akan mengubah batu itu menjadi roti sekalipun ia lapar, karena ia tidak mau melakukan apa yang diminta oleh iblis untuk dilakukannya. Karena bila ia melakukannya, orang akan memandang bahwa memang ada perjanjian antara dia dan penguasa setan-setan. Mujizat hanya dilakukan untuk meneguhkan iman, dan iblis tidak memiliki iman yang perlu diteguhkan oleh Yesus. Itulah sebabnya ia tidak mau membuat mujizat bagi iblis. Ia pun tidak mau membuat mujizat bagi dirinya sendiri dan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Ia datang bukan untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi untuk menderita, sengsara, dan menanggung kesengsaraan yang ada di antara manusia. Ia tidak mau melakukan apa saja yang tampak seperti tidak mempercayai Bapanya atau bertindak di luar kehendak Bapanya. Ia harus menjalani kehidupan dalam ketergantungan pada pemeliharaan dan janji ilahi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus membalas dengan jawaban yang diambil dari kitab suci. Manusia hidup bukan dari roti, tetapi juga dari sabda Allah. Firman Allah adalah pedang kita, sedangkan iman akan firman Allah adalah perisai kita. Manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan dan dari apapun yang akan ditetapkan Tuhan supaya manusia tetap hidup. Bagaimana mungkin Kristus dapat tetap hidup, bahkan hidup dengan nyaman selama 40 hari di padang gurun? Ia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Dengan merenungkan firman itu secara mendalam, bersekutu dengan firman itu, dan bersekutu dengan Allah. Itulah kekuatan yang membuatnya bertahan selama 40 hari. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kemudian iblis mencoba Yesus untuk menerima kerajaan dari tangannya. Ia menunjukkan kepada Yesus semua kerajaan dunia serta segala kemuliaannya yang sedap dipandang mata. Ia ingin memperdayai juru selamat kita dengan sebuah tipuan mata, pemandangan yang dapat menyesatkan pikiran. Iblis juga menuntut penyembahan dan pemujaan dari Kristus. Iblis bisa memiliki semua yang ia inginkan ketika ia memperoleh hati, perhatian, dan pujaan manusia. Untuk bagaimana mengatasi pencobaan yang datang dengan manis dan menarik seperti yang dialami oleh Yesus di padang gurun. Kita pun diteguhkan supaya tetap setia mengakui dan mengimani Bapa Tuhan kita dan Yesus Kristus Putranya sebagai kekuatan dan teladan dalam menghadapi berbagai cobaan iblis. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini mengisahkan pencobaan Yesus di padang gurun. Pertama,
Iblis mencoba Yesus untuk tidak mempercayai pemeliharaan Bapanya kepadanya dan tidak mempercayai apa yang ditentukan Bapa baginya. Jika engkau anak Allah, seperti yang dinyatakan suara dari langit itu, suruhlah batu ini menjadi roti. Ketika kita mulai berpikir bahwa kita sendiri adalah pemelihara atas kehidupan kita sendiri dan hidup dengan pikiran kita sendiri tanpa bergantung pada pemeliharaan ilahi dan mendapatkan kekayaan dan kekuasaan dan kekuatan kita sendiri, kita harus memandang pikiran semacam itu sebagai pencobaan iblis dan segera menolaknya. Nasihat iblislah yang membuat kita berpikir untuk melepaskan diri dari Allah dan tidak bergantung padanya. Identitas dan kehebatan kita sering diangkat iblis untuk menghidupkan kesombongan kita di hadapan Tuhan dan sesama. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pencobaan seperti ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, tetapi harus segera ditolak. Yesus berkata kepada iblis, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan bukan itu saja. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, bukan yang lain." Karena itulah, Kristus tidak mau menyembah iblis. Manusia pun harus berbalik dari kuasa iblis kepada kuasa Allah, dari penyembahan setan-setan kepada penyembahan satu-satunya Allah yang hidup dan benar. Inilah hukum agung ilahi yang ingin ditegakkan kembali oleh Kristus di antara manusia, bahwa hanya Allah sajalah yang harus dilayani dan disembah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selanjutnya iblis mencobai Kristus untuk menjadi pembunuh dirinya sendiri dengan menyuruh dia mencobai perlindungan Bapanya. Apa yang dirancang iblis dalam pencobaan ini adalah, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Iblis berusaha agar Yesus mencari bukti baru atas keberadaannya sebagai anak Allah, seolah-olah tidak cukup pengesahan yang diberikan oleh Bapanya melalui suara dari langit dan turunnya Roh Kudus ke atasnya. Dengan cara itu, iblis memaksa Kristus mencari kehormatan melalui rancangan sendiri dengan melecehkan kehormatan yang telah diberikan Allah kepadanya dan menyatakan diri sendiri di bait Allah. Memang benar bahwa Allah menjanjikan perlindungan malaikat, tetapi itu untuk mendorong kita mempercayainya, bukan untuk mencobai Allah. Kristus menjawab, "Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu," dengan menginginkan suatu tanda untuk membuktikan pernyataan ilahinya, ketika apa yang telah Ia berikan telah mencukupi. Pada akhirnya, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, penebus kita yang berjaya dalam pertarungan ini berhasil mempertahankan kedudukannya dan tampil sebagai pemenang, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita tidak tahu ujian apa yang ada di hadapan kita, dan kita juga tidak tahu kejadian apa yang tiba-tiba akan datang menimpa kita. Tetapi Kristus tahu, dan Ia diperlengkapi untuk menghadapi semua pencobaan itu. Ia penuh dengan Roh Kudus yang turun ke atasnya dalam rupa burung merpati. Ini menunjukkan
bahwa orang-orang yang bersenjata lengkap untuk menghadapi pencobaan terkuat adalah mereka yang penuh dengan Roh Kudus. Ketika kita telah menjalin persekutuan yang sangat menyenangkan dengan Allah dan memperoleh pernyataan kasih-Nya sedalam-dalamnya, kita harus sadar bahwa iblis akan terdorong untuk menyerang kita lebih kuat lagi. Kapal yang paling kaya selalu menjadi incaran para perampok. Dan Allah akan membiarkan iblis melakukannya, supaya kuasa anugerahnya dapat dinyatakan dan diagungkan. Dengan menyingkir ke padang gurun dan berpuasa, Yesus menunjukkan bahwa Ia sama sekali tidak tertarik pada dunia ini, dan iblis tidak dapat dengan mudah menguasai orang-orang yang telah melepaskan diri dari dunia dan mati terhadap perkara-perkara dunia dan kedagingan. Semakin kita melatih tubuh kita dan menguasainya seluruhnya, semakin kurang kesempatan yang dapat dipakai iblis untuk melawan kita. Kita tidak boleh melakukan apapun yang tampaknya memberikan kesempatan kepada iblis. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus memang berada di tempat yang sepi dari keramaian dunia agar menjadi semakin peka akan kehadiran Roh. Namun, di situ jugalah Ia makin melihat iblis dalam wujud yang paling kuat. Di padang gurun, orang menemukan tempat senyap dan saat hening mendalami pengalaman batin berjumpa dengan dua kekuatan itu. Gerakan-gerakan roh yang terjadi dalam batin mesti kita sadari dan kenali dengan peka, agar membantu kita untuk mengenali dan membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, sehingga kita semakin dekat pada yang baik dan menjauhi yang jahat. Kekuatan batin yang demikian dapat menjernihkan akal budi kita, sehingga pertimbangan, keputusan, dan tindakan kita semakin sesuai dengan gerakan roh yang benar, mengarah pada kebaikan, kebenaran, dan keselamatan, bukan pada kebinasaan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan setiap hari, kita sering digoda oleh iblis dengan berbagai macam bentuk godaan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak kita kehendaki agar kita melakukannya. Iblis memperdaya kita dengan menguasai indera dan hati kita melalui tampilan sekilas yang menarik. Ketika kita sudah jatuh dalam godaan iblis, kita menganggap bahwa pencobaan yang kita alami datang dari Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan sendiri tidak dapat dicobai oleh iblis dan tidak mencobai siapapun. Kita mesti sadar bahwa kita dicobai oleh keinginan kita sendiri, karena diseret dan dipikul oleh keinginan kita. Bahkan yang dapat melahirkan dosa dan maut karena keinginan kita. Iblis akan masuk dalam diri kita dan menguasai keinginan, nafsu, kesombongan, dan keserakahan kita agar kita diarahkan pada kejahatan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ketika berada dalam situasi padang gurun, ketika mengalami kekeringan,
kegelisahan, atau kecemasan, jangan cepat untuk segera mengambil keputusan. Karena pada saat itu, godaan dari iblis untuk mengambil keputusan yang salah sangat kuat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan dan Kristus yang telah kita akui sebagai juru selamat, sebagaimana yang diakui oleh Musa, umat Israel, dan Rasul Paulus, seperti yang kita dengarkan dalam bacaan pertama dan bacaan kedua. Serta kita memohon bimbingan Roh Kudus agar menguasai hati dan hidup kita, sehingga kita tidak mudah jatuh dalam godaan setan atau iblis. Saudara-saudariku yang terkasih, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tuhan memberkati kita. Amin.